Halo siswa-siswi kelas 6B. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hidup hemat listrik. Nah, tapi sebelum mengawal kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya pada grup WA. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana hubungan Indonesia dan negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat membuat poster dan melakukan cara-cara bagaimana hidup hemat listrik, dan juga agar kalian dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks bacaan mengapa harus hemat listrik. Ayo kita mulai ya. Nah, di kalian pasti ada yang pernah kan kelupaan untuk matiin air, atau misalkan kelupaan mematikan lampu saat kalian tidur. Nah, Bapak ingin minta kalian untuk membuka buku tema pada halaman 93. Di sana ada bacaan berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Kita baca bersama-sama ya. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi kayak mengganti lampu pijar dan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang gak dipakai. Lampu, kipas angin, tab, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, kalian kan telah membaca nih bacaan tentang mengapa harus hemat listrik. Di sana dijelaskan tentang bagaimana bila kita memboros energi listrik yang akan dampaknya pada segala bidang, seperti pemanasan global, mencairnya pegunungan, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa menanggulanginya nih dengan cara bila kita di ruangan terakhir, kita jangan lupa untuk mematikan semua peralatan listrik yang nggak dipakai. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 94, nah, pada kalimat tersebut terdapat beberapa kata yang tidak baku. Nah, coba kalian cari kata tidak baku seperti kalimat pertama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Nah, itu tidak baku kan?
coba kalian ganti menjadi kata baku dan kalimat efektifnya sebaiknya seperti apa. Kalian isi di halaman 94 di buku tema. Nah, kalian terbayang gak sih dampak apa yang bisa kalian rasakan bila sumber energi listrik itu habis? Nah, contoh kecil adalah bila listrik dipadamkan, kalian bisa bayangkan bagaimana saat di malam hari kita tidak memiliki lampu di jalanan, di rumah, ataupun di perkantoran. Saat gelap kan? Nah, tadi sumber energi listrik. Nah, ada juga contoh-contoh berbagai alat-alat yang menggunakan energi listrik seperti kulkas, setrika, TV, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak ada tips nih, yaitu bagaimana cara berhemat energi listrik. Nah, ada 4 nih. Yang satu itu adalah kita harus mematikan alat atau perlengkapan setelah digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu atau perangkat listrik yang hemat energi. Dan yang ketiga, menggunakan energi listrik seperlunya saja. Dan yang terakhir, menggunakan energi alternatif lainnya seperti cahaya matahari, angin, dan air terjun. Nah, apakah kalian pernah mengajak keluarga kalian untuk berhemat listrik? Seperti kakak kalian, orang tua kalian, atau bahkan tetangga kalian? Kita selain bisa mengajak keluarga kita untuk berhemat listrik dengan cara memberitahunya, kita juga bisa nih dengan cara membuat poster. Nah, poster itu apa sih? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi, gambar, dan huruf di atas kertas berukuran besar ataupun kecil. Nah, poster ini biasanya adalah ajakan-ajakan seperti mari kita berhemat energi listrik atau jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana cara membuat poster di video berikut ini. Sebelum Ibu menjelaskan ciri-ciri poster, kalian harus tahu apa itu poster. Poster adalah media publikasi dalam bentuk gambar dan tulisan dengan tujuan tertentu. Hari ini Ibu akan dibantu murid Ibu untuk menjelaskan ciri-ciri poster. Sebelum aku kasih tahu ciri-ciri poster, aku mau kasih tahu dulu nih macam-macam poster berdasarkan isinya. Ada poster pendidikan, poster niaga, poster kegiatan, dan juga poster pelayanan masyarakat. Sekarang sudah ingat kan macam-macam poster berdasarkan isinya? Nah, sekarang aku akan menjelaskan ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang aku ingat pertama adalah gambar dan tulisan dalam poster harus jelas ya. Dan juga jangan lupa bahwa poster itu harus mengandung unsur ajakan. Nah, gitu kan teman-teman. Jadi poster itu harus menarik. Ukuran hurufnya juga harus sesuai. Diletakkan di tempat umum. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Jadi sudah tahu kan kalian ciri-ciri poster itu harus bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih Rania. Nah, sudah tahu kan kalian ciri-ciri poster? Sekarang silahkan membuat desain poster tentang bagaimana kalian menjaga bumi. Nah, bagaimana? Kalian telah menyimak tentang bagaimana cara membuat poster kan? Jadi, kalian dapat membuat poster untuk mengajak orang-orang dalam melakukan hal kebaikan. Poster biasanya ditempelkan pada dinding-dinding jalan ataupun yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih contohnya poster? Nah, seperti ini. Ini tentang berhemat energi. Seperti ini. Ini tentang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kalian terbayangkan kan seperti apa sih poster itu, atau mungkin kalian sendiri pernah melihatnya. Bapak harap pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang apa aja sih?
Ya, kita telah mempelajari tentang hidup hemat listrik, yaitu bagaimana cara-cara berhemat listrik dan juga dampak dari penggunaan listrik yang berlebihan. Dan juga kita telah mempelajari dengan cara membuat poster.